Kita pernah mengira belajar selesai ketika sekolah berakhir. Ijazah berada di tangan, pekerjaan didapatkan, dan hidup terasa mapan. Tapi bagaimana jika dunia terus berubah sementara cara kita memahami dunia berhenti pada pengetahuan yang lama? Sampurasun, selamat bersua kembali dengan channel YouTube Asepistemik. Pada diskusur kali ini kita akan membahas belajar yang tidak pernah selesai. Sebuah perjalanan untuk memahami mengapa manusia tidak pernah benar-benar sampai pada titik ketika proses belajar berakhir. Kita mungkin menyelesaikan sekolah, mendapatkan gelar, memasuki pekerjaan, dan bahkan merasa sudah memahami kehidupan. Tapi pengalaman baru terus datang. Dunia berubah dan pertanyaan yang dulu kita anggap selesai dapat kembali membuka pintu yang berbeda. Ada masa ketika belajar terasa seperti perjalanan menuju sebuah garis akhir. Kita pergi ke sekolah, mengikuti ujian, mendapatkan nilai, menerima ijazah, lalu membayangkan bahwa sebagian besar pekerjaan intelektual telah selesai. Setelah itu, kita tinggal menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk menjalani kehidupan. Gagasan ini terasa masuk akal karena pendidikan memang sering disusun dalam tahapan yang memiliki awal dan akhir. Tapi kehidupan tidak bekerja seperti kalender akademik. Realitas tidak pernah memberikan tanda bahwa pelajaran terakhir telah selesai. Masalahnya muncul ketika kita membawa logika tersebut terlalu jauh. Kita menganggap gelar sebagai bukti bahwa seseorang sudah selesai belajar, pengalaman sebagai bukti bahwa seseorang sudah memahami kehidupan, atau usia sebagai bukti bahwa seseorang sudah mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja. Padahal, semakin banyak situasi yang tidak sesuai dengan pengetahuan lama, ada banyak sekali orang yang dulu kita pahami tiba-tiba berubah. Pekerjaan yang dulu stabil menjadi berbeda. Teknologi mengubah kebiasaan, nilai yang kita yakini dipertanyakan pengalaman. Dunia tidak berhenti hanya karena kita merasa sudah menemukan jawaban. Ada sesuatu yang menarik dalam pengalaman manusia. Pengalaman sering terasa paling menyakitkan ketika kita belum berhadapan dengan sesuatu yang mengguncangnya. Kita merasa memahami sebuah persoalan karena selama ini pengalaman kita mendukung pemahaman tersebut. Tetapi pengalaman baru dapat mengubah celah. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga tertentu mungkin memiliki gambaran tertentu tentang keberhasilan. Ketika ia bertemu orang dengan kehidupan berbeda, definisi itu dapat bergeser. Bukan karena pengetahuan sebelumnya selalu salah, tapi karena ternyata ia hanya menggambarkan sebagian dunia. Karena itu, belajar tidak hanya terjadi ketika seseorang duduk membaca buku. Kita belajar ketika kenyataan memaksa kita mengoreksi dugaan. Kita belajar ketika percakapan membuat kita menyadari keterbatasan perspektif. Kita belajar ketika kegagalan memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat ketika semuanya berjalan lancar. Bahkan kebingungan dapat menjadi pengalaman epistemik. Ia memberitahu kita bahwa kerangka lama tidak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin inilah argumen kenapa belajar tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena manusia harus mengumpulkan informasi tanpa batas, tapi karena manusia hidup dalam dunia yang selalu menghadirkan pengalaman baru. Setiap pengalaman dapat memperluas, mengganggu, atau bahkan membongkar cara kita memahami sesuatu. Belajar kemudian menjadi kemampuan untuk merespon perubahan itu. Bukan hanya menambah jawaban ke dalam kepala,
tapi bersedia bertanya kembali ketika jawaban lama tidak lagi mampu menerangkan dunia yang sedang kita hadapi. Paulo Freire membantu kita melihat belajar sebagai sesuatu yang jauh lebih luas daripada menerima pengetahuan. Bagi Freire, manusia bukan benda kosong yang menunggu diisi informasi. Manusia adalah subjek yang hidup dalam dunia, mengalami dunia, dan menafsirkan dunia, serta dapat merefleksikan hubungannya dengan dunia. Karena itu, pendidikan tidak berhenti pada kemampuan membaca kata. Manusia juga perlu belajar membaca kenyataan. Dunia menjadi teks yang terus dibaca, dipertanyakan, dan dimaknai kembali sepanjang kehidupan. Gagasan ini penting karena pengalaman manusia selalu berubah. Kita tidak membaca dunia dengan mata yang sama ketika berusia 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun. Pengalaman yang berbeda mengubah pertanyaan yang kita ajukan. Sesuatu yang dulu tampak sederhana dapat menjadi kompleks setelah kita mengalami konsekuensinya. Sesuatu yang dulu kita anggap tidak penting dapat menjadi sangat berarti setelah kehidupan mempertemukan kita dengan hal tersebut. Dengan begitu, belajar bukan hanya memperoleh pengetahuan baru, belajar juga berarti memperoleh kemampuan baru untuk membaca pengalaman lama. Freire juga mengingatkan bahwa manusia dapat terjebak dalam cara memahami dunia yang dianggap sudah selesai. Ketika seseorang menerima realitas sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan, ia kehilangan kesempatan untuk melihat bahwa realitas tersebut memiliki sejarah dan kemungkinan perubahan. Pendidikan yang membebaskan justru membuka ruang bagi manusia untuk menyadari bahwa dirinya bukan hanya menerima dunia, ia dapat memahami, menilai, dan mengambil posisi terhadap dunia yang sedang dihadapinya. Di sini, belajar memiliki dimensi kritis. Kita bukan hanya bertanya, apa yang saya pelajari, tapi juga apa yang berubah dalam cara saya melihat setelah belajar. Pertanyaan kedua inilah yang jauh lebih dalam. Dua orang dapat membaca buku yang sama dan keluar dengan pemahaman berbeda, karena mereka membawa pengalaman, bahasa, kebutuhan, dan posisi sosial yang berbeda. Pengalaman yang tidak masuk ke kepala seperti air masuk ke wadah kosong. Ia berinteraksi dengan kehidupan yang sudah ada di dalam diri kita. Maka belajar merupakan proses dialogis. Kita berdialog dengan buku, pengalaman, manusia lain, sejarah, lingkungan, bahkan dengan keyakinan kita sendiri. Kadang dialog itu menghasilkan penguatan, kadang menghasilkan kegelisahan, kadang membuat kita mengubah pandangan. Yang penting bukan bahwa kita selalu berubah, tapi bahwa kita memiliki kemampuan untuk berubah ketika argumen yang cukup muncul. Belajar menjadi kehidupan intelektual yang terus bergerak, bukan gudang pengetahuan yang semakin penuh tetapi semakin sulit dibuka. Setiap pengetahuan memiliki batas karena ia lahir dari pertanyaan tertentu, metode tertentu, dan konteks tertentu. Ketika kita mengetahui sesuatu, kita sebenarnya memperoleh satu cara untuk melihat bagian dari realitas. Cara tersebut dapat sangat berguna, tapi tidak otomatis mencakup seluruh kenyataan. Sebuah peta membantu kita menemukan jalan, tapi peta bukanlah seluruh wilayah. Begitu pula pengetahuan membantu kita memahami dunia, tapi tidak pernah identik sepenuhnya dengan dunia yang sedang dipahami. Keterbatasan tersebut bukan kelemahan yang harus disembunyikan. Justru kesadaran terhadap batas merupakan bagian penting dari berpikir. Orang yang menyadari batas pengetahuannya memiliki ruang untuk belajar. Sebaliknya, keyakinan bahwa kita sudah mengetahui semuanya membuat pengalaman baru terlihat sebagai gangguan.
Ketika realitas tidak sesuai dengan keyakinan, kita dapat tergoda memaksa realitas agar cocok dengan pengetahuan lama. Disinilah belajar berhenti bekerja. Kita tidak lagi menggunakan pengetahuan untuk memahami dunia, tapi menggunakan dunia hanya untuk membenarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ada pula perubahan konteks yang membuat pengetahuan perlu dibaca kembali. Apa yang masuk akal dalam satu kondisi tertentu belum tentu memiliki makna yang sama dalam keadaan yang lain. Sebuah keterampilan yang efektif pada masa tertentu dapat menjadi kurang relevan ketika teknologi berubah. Sebuah cara mendidik yang cocok untuk satu kelompok belum tentu cocok untuk kelompok lain. Bahkan cara kita memahami diri sendiri itu dapat berubah ketika pengalaman hidup membawa kita ke lingkungan yang berbeda. Dunia bergerak, dan pemahaman kita perlu memiliki kemampuan bergerak bersamanya. Michel Foucault membantu kita melihat bahwa proses belajar juga berkaitan dengan cara masyarakat menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Apa yang diajarkan, siapa yang dianggap ahli, kategori apa yang digunakan, dan standar apa yang dipakai tidak muncul dari ruang kosong. Ada sejarah, institusi, praktek, dan relasi kuasa yang ikut membentuknya. Karena itu, belajar tidak hanya berarti menguasai pengetahuan yang tersedia. Kadang belajar berarti menyadari bagaimana pengetahuan tersebut dibentuk dan batas apa yang melekat padanya. Jika demikian, belajar tidak selesai karena selalu ada sesuatu yang dapat diperiksa kembali. Kita dapat memeriksa pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, kategori yang digunakan, dan asumsi yang tersembunyi di baliknya. Ini bukan ajakan untuk meragukan segala sesuatu tanpa dasar. Justru sebaliknya, kita belajar membedakan antara keraguan yang produktif dan keraguan yang hanya menolak. Tujuannya bukan hidup tanpa kepastian, tapi memiliki kepastian yang cukup rendah hati untuk diperiksa ketika pengalaman dan alasan baru menuntutnya. Mari kita berhenti sejenak pada satu pertanyaan sederhana. Kapan sebenarnya manusia dianggap sudah selesai belajar? Ketika lulus sekolah? Ketika memperoleh gelar? Ketika mendapatkan pekerjaan? Ketika mencapai usia tertentu? Ketika memiliki pengalaman puluhan tahun? Nah, kita sering menerima batas-batas tersebut tanpa menyadari bahwa semuanya merupakan konstruksi sosial. Masyarakat membutuhkan tahapan, sertifikasi, dan kategori. Tapi kebutuhan administratif tidak selalu sama dengan kenyataan intelektual manusia. Gelar dapat menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan program pendidikan tertentu. Tapi ia tidak dapat menjamin bahwa seseorang akan terus mampu memahami dunia yang berubah. Pengalaman dapat membuat seseorang lebih matang. Tapi pengalaman juga dapat mengeras menjadi kebiasaan jika tidak pernah direfleksikan. Bahkan orang yang sangat terdidik dapat berhenti belajar ketika merasa tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan pandangannya. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki banyak gelar dapat terus belajar melalui pengalaman, percakapan, pekerjaan, dan rasa ingin tahu. Ada bahaya ketika masyarakat terlalu mengagungkan status sebagai tanda pengetahuan. Kita kemudian mudah mengira bahwa orang yang lebih senior pasti lebih memahami. Orang yang lebih berpendidikan pasti lebih benar. Atau orang yang memiliki banyak pengalaman pasti memiliki jawaban untuk semua keadaan. Padahal, otoritas dapat membantu, tapi memang tidak menggantikan pemeriksaan. Pengetahuan membutuhkan kredibilitas, tapi kredibilitas juga perlu dipertanggungjawabkan. Belajar sepanjang hidup juga tidak berarti kita harus terus mengejar kursus, membaca buku setiap hari, atau mengumpulkan sertifikat tanpa henti. Jika demikian, belajar kembali menjadi perlombaan akumulasi.
Yang lebih penting adalah mempertanyakan kemampuan untuk mengalami dunia dengan pikiran yang terbuka. Kita tetap bisa bertanya, kita masih mampu mendengarkan, kita bersedia mengakui ketika pengalaman lama tidak memadai. Kita tidak menganggap perubahan pandangan sebagai kekalahan intelektual. Mungkin belajar yang paling dewasa justru terjadi ketika seseorang tidak lagi takut mengatakan, "Saya dulu berpikir begitu, tapi sekarang saya melihatnya berbeda." Kalimat itu bukan tanda kelemahan. Ia menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan telah bekerja di dalam dirinya. Tapi ya, kita tidak kehilangan identitas hanya karena mengubah pandangan. Justru kita menunjukkan bahwa pikiran masih hidup, dan selama pikiran masih mampu bergerak, perjalanan belajar masih belum berakhir. Sekarang kita dapat kembali pada pertanyaan awal. Mengapa belajar tidak pernah selesai? Jawabannya bukan semata-mata karena dunia memiliki terlalu banyak hal untuk diketahui. Lebih dalam dari itu, manusia itu terus berubah ketika berhadapan dengan dunia. Kita bukan pengamat yang berdiri di luar kenyataan. Kita mengalami, menafsirkan, bertindak, dan menerima akibat. Lalu menggunakan pengalaman tersebut untuk memahami kembali apa yang terjadi. Karena itu, belajar itu bagian dari cara manusia menjadi manusia. Belajar juga tidak berarti terus mengganti semua keyakinan lama dengan keyakinan baru. Ada pengetahuan yang justru semakin kuat setelah diperiksa berulang kali. Ada nilai yang tetap kita pegang karena semakin matang direnungkan. Yang berubah adalah hubungan kita dengan pengetahuan tersebut. Kita tidak lagi memegangnya secara buta. Kita memahami argumen di baliknya, konteksnya, batasnya, dan kemungkinan koreksinya. Dengan begitu, belajar menghasilkan kedalaman, bukan hanya pergantian informasi. Disinilah cara berpikir dari diskursus sebelumnya menemukan kelanjutannya. Jika cara berpikir lebih penting daripada banyaknya pengetahuan, maka kemampuan berpikir juga harus terus dipelihara. Ia tidak pernah selesai dilatih karena setiap pengalaman menghadirkan persoalan baru. Kita membutuhkan kemampuan untuk membaca, bertanya, membandingkan, meragukan secara sehat, mendengarkan, dan merevisi. Belajar menjadi bukan hanya proses memperoleh sesuatu, tapi proses menjaga agar cara kita memahami dunia tetap terbuka. Ada pula dimensi yang lebih manusiawi. Kita belajar karena kehidupan tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi. Orang yang kita cintai dapat berubah, pekerjaan dapat berubah, tubuh kita berubah, teknologi berubah, masyarakat berubah, bahkan diri kita sendiri berubah. Dalam dunia seperti itu, kemampuan belajar adalah kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan refleksi. Kita tidak hanya mengikuti perubahan, kita berusaha memahami perubahan dan menentukan bagaimana seharusnya kita meresponnya. Mungkin karena itulah belajar tidak memiliki garis akhir. Bukan karena kita gagal mencapai tujuan, melainkan karena setiap pemahaman baru membuka horizon baru. Setelah kita memahami sesuatu, muncul pertanyaan lain. Setelah kita mengenali batas suatu pengetahuan, muncul kebutuhan melihat perspektif lain. Setelah kita mengubah cara melihat, dunia yang sama dapat memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Belajar bukan perjalanan menuju titik ketika tidak ada lagi pertanyaan. Belajar adalah kemampuan untuk tetap hidup di hadapan pertanyaan. Belajar tidak pernah selesai bukan karena kita kurang rajin mengumpulkan pengetahuan, tapi karena manusia dan dunia terus bergerak.
Setiap pengalaman dapat membuka pertanyaan baru, setiap jawaban memiliki batas, dan setiap perubahan dapat menantang cara lama kita memahami kehidupan. Mungkin kedewasaan intelektual bukan ketika kita merasa sudah tahu semuanya, tapi ketika kita tidak takut menyadari bahwa masih banyak yang belum kita pahami. Sebab pikiran yang terus belajar bukan pikiran yang selalu berubah, melainkan pikiran yang tetap terbuka untuk memeriksa dirinya sendiri. Dan dari keterbukaan itulah perjalanan menuju epistem baru terus dimulai. Jika pengalaman pernah mengubah cara dirimu melihat sesuatu, ceritakan di kolom komentar. Mari terus menjaga rasa ingin tahu, mengikuti perjalanan epistemik, dan memberi ruang bagi pertanyaan baru. Sampai bertemu pada diskursus berikutnya. Terus berpikir, terus belajar, terus bertumbuh. Sampurasun.